Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah yang telah memberikan nikmat yang sungguh sangat besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka seharusnya jangan sampailah kita menjadi hamba-hamba yang kufur kepada nikmat Allah ini, karena kita enggan untuk berhukum dengan aturan-aturan Allah, enggan untuk mengatur kehidupan kita ini, baik itu kehidupan pribadi kita, kehidupan masyarakat kita, dan kehidupan bernegara kita dengan aturan-aturan Allah. Janganlah kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat karena kita memilih jalan lain dalam hidup kita selain jalan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka adalah sebuah hal yang sangat wajar rasanya apabila kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan takwa itu kita akan menjadi sukses dalam kehidupan di dunia, dan kita juga akan sukses juga dalam kehidupan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh baginda Rasulullah itu adalah uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik untuk kita. Teladan yang terbaik dalam hal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berislam secara totalitas. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berislam setengah-setengah, melainkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat dengan aturan-aturannya, dengan berislam secara totalitas di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kalau kita lihat di Indonesia, korupsi di Indonesia itu sudah sampai pada tahap yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena sampai saat ini seluruh lini kehidupan dihinggapi oleh banyak sekali kasus korupsi. Bahkan sampai ke lembaga peradilan pun yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan juga tak luput dari kasus-kasus korupsi. Bahkan mantan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD
beliau pernah mengatakan bahwa praktik jual beli putusan di pengadilan itu adalah hal yang biasa, dan beliau menyifatkan praktek ini sebagai sebuah praktek yang sungguh sangat jorok dan kotor. Dan sungguh ini sungguh menunjukkan kerusakan moral yang tidak hanya pada level individu, tetapi ini sudah sampai pada level sistemik. Ini adalah penyakit sistemik yang hari ini dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah kebobrokan yang sungguh sangat luar biasa. Maka bagaimana mungkin rakyat itu akan mendapat keadilan yang sesungguhnya kalau seandainya penegak hukumnya itu sendiri bermasalah, tidak adil dalam memutuskan perkara. Memang kita tahu bahwa memang tidak semua hakim itu korupsi. Tetapi kita tahu bahwa sungguh sangat banyak hakim itu yang menjalankan praktek-praktek korupsi. Bahkan banyak hakim itu yang tertangkap korupsi. Nah, ini jangan-jangan mengindikasikan adanya mafia di peradilan di Indonesia ini. Ini mungkin benar ya, bahwa saat ini banyak sekali mafia di peradilan yang ada di negeri kita ini. Bukan karena gaji mereka kecil, bukan karena upah mereka itu kecil, tetapi itu justru disebabkan oleh moral dan iman mereka yang rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Islam itu sangat memuliakan profesi sebagai seorang hakim. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Hakim itu harus adil. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58. Apa kata Allah? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Pertanyaannya adalah, kapankah bisa adil? Tentu saja jawabannya adalah ketika yang menjadi patokan itu adalah wahyu Allah. Ketika wahyu Allah itu dipakai untuk memutuskan perkara. Sesuai dengan firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kalian itu memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah. Maka ketika kita tidak memutuskan perkara mengikut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan orang yang demikian itu adalah orang-orang yang zalim. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang memutuskan suatu perkara tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di dalam sistem peradilan sekuler di negara kita hari ini yang tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, para hakim dan penguasanya itu sangat rentan melakukan kezaliman atau ketidakadilan. Pernah Syekh Asy-Sya'rawi beliau mengatakan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Agar tidak terjerumus kepada kezaliman. Maka Rasulullah SAW pun pernah bersabda, hanya ada satu dari 3 orang hakim. Hanya ada satu dari 3 orang hakim yang akan masuk surga. Siapakah mereka? Itulah hakim yang memutuskan perkara mengikut aturan-aturan Allah. Dia mengetahui kebenaran dan dia memutuskannya dengan hukum yang adil. Sementara yang 2 lainnya, yaitu orang yang tahu akan kebenaran tetapi menyimpang, dia tidak adil, dia zalim, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah hakim yang memutuskan tanpa ilmu, juga akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab seorang hakim, baik di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya
Seorang hakim itu memang benar-benar harus menerapkan hukum-hukum Allah agar berlaku adil dalam setiap tindak tanduknya. Maka kita perlu berpikir sekarang, bagaimana caranya untuk membasmi mafia-mafia peradilan itu? Maka Islam telah mengajarkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan personal atau pendekatan pribadi. Islam mengajarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakim hanya bisa diangkat, seorang boleh diangkat untuk menjadi seorang hakim kalau seandainya dia beriman dan bertakwa. Artinya kalau dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, seharusnya tidaklah menjadi hakim, seharusnya tidaklah ditugaskan sebagai hakim. Maka Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan bahwa hakim itu tidak boleh dari kalangan kafir yang membangkang, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh juga adalah orang-orang yang fasik, enggan untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Maka seharusnya hakim itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Seperti apakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang wara'. Mereka adalah orang-orang yang hati-hati. Dia menjauhi yang haram dan dia juga menjauhi yang subhat. Yang subhat saja harus dia jauhi, apatah lagi yang haram. Dia tidak mudah disuap seharusnya, dan selalu ingat akan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-92 sampai 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sungguh kami akan menanyai mereka semua nanti di akhirat tentang apa saja yang telah mereka kerjakan selama hidup mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama itu telah mengajarkan juga kepada kita tentang sifat-sifat mulia seorang hakim. Di antaranya Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa hakim itu hendaknya menangisi dirinya karena beratnya tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, beliau juga menyampaikan 4 syarat penting untuk menjadi seorang hakim. Yang pertama, seorang hakim itu harus wara'. Dia harus hati-hati, hati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menjauhi semua yang subhat, apalagi yang haram. Dia harus seorang yang berilmu, harus paham dan selalu bertanya atas apa yang dia tidak ketahui. Di dalam fikih al-manhaji, ya, ini juga disampaikan bahwa hakim wajib berpikiran lurus, bukanlah berpikiran sekuler atau berpikiran rusak. Seorang hakim itu harus cerdas dan harus jauh dari syahwat dan kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah pendekatan yang pertama, pendekatan personal atau pendekatan pribadi. Pendekatan yang kedua, untuk membasmi mafia peradilan itu ada pendekatan sistemik. Islam memerintahkan kepada kita, Islam memerintahkan supaya apa? Supaya dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa Allah itu melaknat para pelaku suap, mereka yang memberi suap, mereka yang menerima suap, dan mereka yang menjadi perantara antara keduanya. Maka ternyata untuk membasmi mafia peradilan itu tidak cukup hanya berbekalkan untuk menaikkan gaji mereka saja, berbekalkan pendekatan individual atau pendekatan pribadi, tidak bisa. Tetapi harus dengan membangun sebuah sistem yang berbasiskan syariat Islam dan mengangkat orang-orang yang beriman dan takwa serta berilmu dalam bidangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah, Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun.
Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian itu mengetahuinya. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu pernah melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat, baik sebelum maupun setelah seseorang itu menjabat. Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya apa? Bila ditemukan kekayaan yang tidak wajar, maka Khalifah Umar bin Khattab itu tidak segan-segan menyita harta tersebut. Ini menunjukkan bahwa perampasan aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada rakyat itu adalah hal yang dibenarkan di dalam Islam. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua solusi personal maupun solusi sistemik itu tidak mungkin berhasil di bawah sistem sekuler yang ada saat ini, yang tidak menerapkan syariat Islam secara totalitas sebagai hukum yang akan mengatur kehidupan di dunia ini. Maka untuk itu diperlukan suatu sistem di mana sistem itu menerapkan aturan-aturan Allah secara totalitas. Tidak bisa mafia peradilan ini diberantas kalau seandainya sistem yang diterapkan itu masih lagi sistem sekuler seperti saat ini. Hanya dalam sistem Islamlah sesungguhnya keadilan itu dapat diterapkan, keadilan itu dapat ditegakkan secara sempurna, dan mafia peradilan dan kezaliman itu bisa diberantas dengan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa radallahu 'anil arba'atul khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rad 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fatiras samawati wal ardh anta waliyuna fid dunya wal akhirah
wa tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah rasyida ala min haji nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilin al-mukhlisin liiqamatiha biiznika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yashkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.